Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang berbahagia di mana saja berada yang saya hormati. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda tidak kesulitan untuk menghubungi alamat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, saya hormati atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya. Semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang muslimat yang berbahagia di mana saja berada yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini selesai menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid untuk daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Insya Allah sudah dilaksanakan. Kawan-kawan dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sekalian yang berada di Indonesia bagian barat, seperti di Pagar Alam, Sumatera Selatan, Jambi, Padang, sampai ke Aceh sana kemungkinan belum. Nanti gak lama lagi tiba saatnya. Silakan untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan ahlinya serta para sahabatnya, juga kepada kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, langsung saja pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau melaksanakan sesuatu lama-lama bisa lelah, payah, capek. Tapi ini disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lelah yang ini. Lelah apa? Yang pertama adalah lelah mencari nafkah. Mencari nafkah ini kalau saya perhatikan sekarang itu sangat agak sulit lah. Di mana-mana sudah sibuk mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya. Apalagi yang banyak anaknya masih sekolah, masih di pondok pesantren yang butuh biaya besar, apalagi anaknya pada kuliah dan lain sebagainya. Kalau ekonominya tidak begitu leluasa, itulah lelah sekali.
Maka lelah yang demikian lelah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada balasannya di akhirat. Lelah yang ini. Makanya bagi yang mencari nafkah selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar-sabarlah menghadapinya. Insya Allah kalian nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Kedua, yaitu lelah berjihad di jalan Allah. Ada yang sibuk untuk berjihad di jalan Allah, kesana kemari untuk jihad. Ya, jihad menjalankan perintah Allah, menganjurkan melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai lelah sekali. Diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 3. Karena lelah ini lelah yang diridhoi oleh Allah. Lelah yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya walaupun lelah tapi manfaat. Kemudian yang ketiga adalah lelah berdakwah. Ceramah ke sana ke sini, kemana ke sana ke sini. Ya. Sibuknya luar biasa. Ini adalah diterangkan dalam surat Al-Fusilat, surat Fusilat ayat 33. Ayat surat Fusilat ayat 33 menerangkan bahwa orang yang berdakwah hingga sampai lelah, ini tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi bagi orang dakwah kesana kemari, tenang-tenang saja, jalankan misimu untuk menjadi orang bertakwa. Kemudian yang keempat adalah lelah bertolabul ilmi. Nah, lelah bertolabul ilmi. Jadi untuk meraih prestasi tentunya mengejar mulai dari tingkat SD, tingkat TK hingga sampai perguruan tinggi. Yang di pondok pesantren juga sampai tahan dalam keadaan kebuntuan dan lain sebagainya, guna untuk mendapatkan ilmu dari seorang alim. Ya, karena tentunya memang dalam melaksanakan thalabul ilmi ini luar biasa sekali. Pahalanya juga luar biasa sekali. Karena ini merupakan kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Diwajibkanlah bagi orang menuntut ilmu, tiap-tiap muslim dan muslimah. Ini diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 78. Kemudian yang kelima adalah lelah mengurus keluarga. Ya, ini hampir sama dengan yang pertama tadi ya, mencari nafkah tadi. Jadi keluarga perlu diurus, perlu diperbaiki, perlu diarahkan, perlu dibimbing dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah diterangkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ini menerangkan masalah untuk mencari ridho Allah tentang masalah keluarga. Yang ketujuh, yang keenam adalah lelah beribadah. Ibadah sampai lelah sekali. Berat sekali, apalagi sudah kaum yang lanjut usia, ya, untuk melaksanakan ibadah itu sangat berat sekali.
ke masjid, apalagi masjidnya jauh, ya badan sudah sakit-sakitan, ya sudah nggak sehat lagi, tapi dia dituntut untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sampai lelah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun lelah, kamu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya nanti. Yang penting kamu ibadah hanya mengharap ridho Allah semata-mata. Itu. Kemudian yang ketujuh adalah lelah karena bagi kaum ibu mengandung. Mengandung itu lelah sekali. Ya. Kemudian melahirkan, menyusui, ini juga sangat lelah sekali. Tidak ada bandingannya. Itulah maka bagi anak-anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, karena ibunya sangat lelah sekali dulu mengandung kalian, menyusui kalian, membesarkan kalian sehingga dewasa menjadi orang yang berprestasi. Jangan lupa kepada kebaikan orang tua, terutama ibu. Kemudian yang kedelapan adalah lelah sakit. Orang ada yang stroke, ada yang sakit menaun, ada yang sakit gak sembuh-sembuh karena sobar dia sakit. Ada yang sakit itu sampai 50 tahun. Seorang ulama sakit sampai 50 tahun, 30 tahun. Ya. Karena apa sakit sampai lama sekali? Allah membersihkan, mengampuni dosa-dosa orang yang sakit. Orang sakit itu jihad. Melawan penyakit itu jihad. Makanya ikhlaslah. Insya Allah Allah akan masukkan kalian ke dalam surga nanti. Orang sakit itu. Jadi orang sakit itu tidak disia-siakan, tidak asal lewat saja dia itu. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin lama sakitnya, makin leman sakitnya, makin tinggi pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sakit. Makanya orang yang sakit itu berjuang. Ya. Kalau dia sudah meninggal adalah surga tempatnya. Apalagi kalau sakitnya lama. Itu. Karena Allah membersihkan orang itu supaya bersih, menjadi suci kembali. Nah demikianlah penyampaian singkat. Mudah-mudahan berkat. Namun walaupun singkat tidak menutup kemungkinan ada kekhilafan dan kekurangan di sana sini. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan atas perhatiannya saya aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.